Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Dwi Fridayanti dari Prodi PBA 5. Di sini saya ingin menjelaskan makalah saya dari kelompok 1 yang berjudul Fonologi dalam mata kuliah Ilmu Lugah dan dosen pembimbingnya Ustadz Edi Marwan, MPDI. Langsung ke definisi fonologi. Fonologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tata bunyi, kaidah bunyi, dan cara mengaplikasikannya. Mengapa bunyi dipelajari? Karena wujud bahasa yang paling primer adalah bunyi. Bunyi adalah getaran suara yang masuk ke telinga sehingga menimbulkan suara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dibentuk oleh 3 faktor, yaitu pernafasan sebagai sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran atau pita suara. Fonologi dibedakan menjadi fonetik, fonemik. Di dalam fonologi terdapat istilah fonem, fon, dan alofon. Fonem adalah suatu bunyi terkecil yang masih abstrak atau yang tidak diartikulasikan. Fonem merupakan aspek bahasa pada aspek language atau istilah. Misalnya ada T, ada D, atau C. Fon adalah realisa dari fonem atau parolet atau bunyi yang diartikulasikan dalam ucapan, misalnya lari. Menurut Roger Les, fonologi adalah subdisiplin dalam ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Kemudian, pengertian fonologi bisa dipersempit sebagai subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari fungsi bahasa. Di samping mempelajari fungsi, perilaku, serta organisasi bunyi sebagai unsur linguistik, fonologi mempelajari juga yang lebih netral terhadap bunyi-bunyi sebagai fonem dalam dunia fisik dan unsur-unsur fisiologikal. Istilah fonetik digunakan oleh ahli bahasa dalam pembeda makna kata. Istilah ini digunakan oleh ahli bahasa Amerika seperti L. Sedangkan ahli bahasa Inggris menyebutnya sebagai fonologi, sebagai suatu ilmu. Fonologi di samping mempunyai objek, juga memiliki premis-premis dan hipotesis-hipotesis. Premis adalah sejenis pokok-pokok pikiran tentang sifat-sifat bunyi secara umum. Dan B, di sini ada identifikasi fonem. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna. Misalnya kata Indonesia, laba dan raba. Kedua kata itu mirip benar. Masing-masing terdiri dari 4 buah. Dari 4 buah bunyi. Yang pertama mempunyai bunyi L, A, B, A. Dan yang kedua mempunyai bunyi R, A, B, A. Ternyata perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu I dan R. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa I dan R adalah 2 buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem I dan fonem R. Identitas sebuah fonem
hanya berlaku dalam suatu bahasa tertentu saja. Misalnya dalam bahasa Mandarin atau Cina, ada fonem T dan fonem TH. Karena ada pasangan misalnya yaitu kata tin yang artinya paku dan nada kata THIN yang artinya mendengar. Dalam bahasa Inggris juga ada bunyi T seperti pada kata top dan bunyi TH seperti pada kata stop. Tetapi kedua bunyi itu merupakan fonem yang berbeda, melainkan sebuah fonem yang sama. Top dan stop bukan pasangan minimal. Dan yang C ada klasifikasi fonem. Mengklasifikasikan fonem bahasa Indonesia didasarkan pada pola pengklasifikasikannya bunyi yang biasa dilakukan oleh fonetesi. Dengan demikian, mengklasifikasikannya bisa memanfaatkan peta bunyi vokaid dan peta bunyi kontoid yang selama ini sering kita lihat di buku-buku tentang fonetik. Hanya saja namanya bukan lagi vokaid dan konotid, tetapi vokal dan konsonan. Perlu diingat bahwa karena fonem merupakan penamaan sistem bunyi yang membedakan makna jumlah fonem tentu lebih sedikit dari bunyi-bunyi yang ada. Bahkan jumlah dan variasi bunyi bahasa Indonesia yang tidak bisa dipastikan jumlahnya itu sebenarnya merupakan realisasi dari sistem fonem yang terbatas jumlahnya. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Dikatakan sekitar karena jumlahnya masih bisa berubah. Hal ini sangat tergantung pada korpus data atau berupa hasil rekaman yang dipakai sebagai dasar analisis. Apalagi kosakata bahasa Indonesia terus bertambah setiap saat sesuai dengan keperluan penuturannya seiring dengan era globalisasi. Fonem-fonem yang berupa bunyi dapat didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran, disebut dengan fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur supramental disebut dengan fonem supramental atau fonem non-segmental. Jadi, pada tingkat fonetik, ciri-ciri prosedi itu seperti tekanan, durasi, dan nada bersifat fungsional, alias dapat membedakan makna dalam bahasa Indonesia. Unsur supramental tampaknya tidak bersifat fonemis maupun morfemis. Namun intonasi mempunyai peranan dalam tingkat sintaksis. Baik, demikian itu yang dapat saya jelaskan dari makalah saya yang berjudul Fonologi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih.